Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 158, bertemu Hailey lagi. Mereka mengobrol dan tertawa saat meninggalkan villa yang baru mereka beli. Mereka kemudian berkendara ke ruang pamer Poltrona Frau di New York City. Poltrona Frau adalah merek furnitur Italia bergengsi yang mengkhususkan diri dalam pembuatan furnitur untuk keluarga kerajaan Italia seabad yang lalu. Ini juga bisa menjadi merek furnitur eksklusif untuk keluarga kerajaan Eropa dalam 100 tahun terakhir. Dekorasi villa yang baru dibeli Victoria kebetulan bergaya Eropa. Selain itu, dia sangat ambisius dan ingin membangun kariernya sendiri di New York City. Dia bercita-cita menjadi ratu dunia bisnis, jadi ini adalah merek yang tepat untuknya, yang dipilih secara pribadi oleh Jordan. Kisaran harga tempat tidur yang diproduksi oleh merek ini berkisar dari ribuan hingga puluhan ribu dolar, dan semuanya sangat nyaman. Sebelum datang, Jordan telah menelepon showroom untuk membuat janji temu terlebih dahulu. Seorang asisten penjualan yang cantik keluar untuk menyambut mereka saat mereka tiba. Tuan dan Nyonya Stelle, silakan lihat tempat tidur ini. Tempat tidur ini dirancang sendiri oleh Tuan Roberto Lazzaroni dan terbuat dari kulit frau pilihan yang sangat indah. Anda dapat memilih warna sesuai keinginan, dan kepala tempat tidur berbentuk persegi panjang juga dapat disesuaikan. Ada berbagai ukuran yang dapat dipilih. Kami sedang mengadakan promosi sekarang. Harganya $15.000. Jordan memperhatikannya dan berpikir desain tempat tidur itu cukup cantik. Meskipun agak boros menghabiskan uang banyak untuk membeli tempat tidur, semuanya akan dibayar dengan uang Jessie, jadi mereka tidak perlu merasa tertekan. Jordan duduk di atasnya dan mencoba merasakannya sedikit. Cukup nyaman. Apakah kamu ingin berbaring dan mencobanya? Victoria melipat tangannya dan berdiri di samping sambil tersenyum bahagia. Tidak apa-apa, asal kamu menyukainya. Victoria adalah seorang wanita berusia 30 tahun, bukan seorang remaja. Jika dia masih remaja, dia pasti akan langsung melompat ke tempat tidur saat membeli satu. Namun, dia cukup elegan untuk tidak melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Karena Victoria tidak mau mencoba tempat tidur, Jordan yang akan melakukan tindakan kekanak-kanakan ini. Jordan duduk di tempat tidur dan merasakan kelembutan kasur sebelum berkata, kasur ini cukup nyaman. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Tidak tahu malu. Pasangan yang tidak setia. Kemarahan langsung muncul di wajah Victoria, dan Jordan menoleh untuk melihatnya. Keduanya terkejut. Ternyata itu Hailey dan Chayden. Jordan tidak menyangka akan bertemu Hailey lagi di New York City. Hailey mengenakan rok putih yang dihiasi dengan banyak mutiara perak. Dia tetap tampak anggun seperti biasa. Gelang dan anting-antingnya tidak diragukan lagi menonjolkan auranya sebagai wanita kaya dan cantik. Jordan memperhatikan bahwa Hailey mengenakan cincin di jarinya, yang bukan cincin yang sama yang diberikan Jordan padanya. Itu berarti Hailey telah menyetujui lamaran pernikahan Chayden. Dia masih secantik dulu. Jordan merasa kagum. Ia heran karena perut buncitnya belum terlihat, dan ia tampak seperti gadis muda pada umumnya. Jika ini adalah pertama kalinya Jordan bertemu Hailey dan jika dia tidak mengetahui semua hal yang pernah dilakukan Hailey di masa lalu, dia mungkin tetap akan jatuh cinta padanya. Jordan turun dari tempat tidur dan bertanya, mengapa kamu ada di New York City? Jordan mengira Hailey akan tinggal di Orlando untuk merawat kehamilannya hingga tiba saatnya melahirkan. Lagi pula, ibunya akan merawatnya di Orlando. Chayden juga sama terkejutnya ketika bertemu Jordan dan Victoria. Jordan adalah tersangka terbesar atas insiden yang menyebabkan kemandulannya yang tiba-tiba. Chayden juga menganggap bahwa Jordan adalah pelakunya. Akan tetapi, apapun yang terjadi, tidak akan ada perubahan dalam rencana jahatnya. Hah, Jordan, aku tidak menyangka kau akan datang ke New York City, nak. Chayden tersenyum. Ini wilayah kekuasaannya, jadi tentu saja dia tidak takut pada Jordan. Jordan berkata sambil tersenyum menghina, mengapa aku tidak berani datang? Chayden mendengus dingin. Dia bukan tipe orang yang suka mengeluarkan ancaman kasar. Berapa harga tempat tidur itu? Tanyanya kepada asisten toko yang cantik itu saat Jordan berjalan menuju tempat tidur yang menjadi incarannya. Asisten toko berkata, $15.000. Chayden tersenyum dan berkata, wah, Jordan, kamu sudah bangkrut, dan kamu masih begitu boros sampai menghabiskan $15.000 untuk sebuah tempat tidur. Victoria berkata, Jordan mungkin tidak punya uang, tapi aku punya. Kita bisa berfoya-foya sesuka hati. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Chayden menatap Victoria dengan jijik, pecundang, kau juga sudah mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation, bukan? Kalian berdua sekarang menganggur. Setelah itu, Chayden bertanya kepada asisten penjualan, ada berapa jumlah tempat tidur secara total? Asisten penjualan berkata, hanya ada satu tempat tidur.
Jika Anda ingin memilikinya juga, Anda harus memesannya terlebih dahulu, yang akan memakan waktu seminggu untuk sampai. Chaiden membentak dengan marah, siapa yang punya waktu untuk menunggu seminggu? Aku memilih tempat tidur ini untuk rumahku. Aku akan membeli tempat tidur ini seharga $75.000. Asisten penjualan itu merasa bingung. Jordan tersenyum dan berkata, karena ada yang mau membayar 5 kali lipat harga aslinya, biarkan saja dia memilikinya. Lagi pula, kami tidak ngotot untuk mendapatkan yang ini. Jordan dan Victoria baru saja mulai berbelanja, dan mereka masih akan terus berbelanja untuk beberapa saat lagi. Pada saat itu, Hailey datang, menarik Chaiden ke samping, dan berkata, suamiku, jangan pakai tempat tidur ini. Jordan sudah duduk di atasnya, jadi sekarang kotor. Chaiden tertawa dan berkata, ya, sekarang kotor. Chaiden baru saja menyebut dia dan Victoria sebagai pasangan yang berzina, dan sekarang, mereka mengatakan bahwa Jordan telah mengotori tempat tidur. Dia tidak dapat mentolerirnya lagi. Jordan bertanya pada Hailey, apa maksudmu dengan itu? Bagaimana aku bisa kotor? Hailey pun ikut marah. Beraninya kau bertanya seperti itu. Kau berselingkuh dan berhubungan dengan sepupuku. Kurang dari seminggu kemudian, kau mencampakkannya dan berhubungan dengan Victoria. Aku yakin kau dan Victoria Clarke sudah mulai berkencan di kantor sejak 2 bulan lalu. Itu menjelaskan mengapa kalian pulang terlambat dari kantor setiap hari. Apa kalian berhubungan di kantor? Anda. Jordan sangat marah. Wanita jalang ini jelas salah, dan dialah yang berselingkuh. Beraninya dia menyebutku kotor dan menjelek-jelekkan Victoria dan aku. Jordan berkata, Victoria dan aku tidak bersalah. Kami baru bersama setelah kami bercerai. Chaiden Husli dan kalian adalah orang-orang tak tahu malu yang bersama-sama saat kalian masih menikah denganku. Chaiden menunjuk Jordan dengan jarinya. Sebaiknya kau berhati-hati dengan ucapanmu. Ini kota New York. Victoria berkata, memangnya kenapa kalau di New York City? Di sini kan bukan kamu yang menentukan. Asisten penjualan yang cantik itu tertegun, dan dia segera berdiri di antara mereka untuk menengahi konflik tersebut. Tuan dan Nyonya, jangan impulsif. Mari kita bicarakan semuanya dengan tenang. Keempatnya merupakan tokoh masyarakat kelas atas dan berdebat di toko mebel akan membuat mereka tampak seperti wanita tua picik yang sedang menawar di pasar. Karena itu, mereka semua pun terdiam. Victoria berkata, Nona, kami akan membeli tempat tidur ini. Saya bisa membayarnya sekarang. Karena Hailey tidak menginginkan tempat tidur itu, Victoria berpikir mereka harus segera membayar dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin meneruskan perdebatan dengan mereka di sini. Asisten penjualan yang cantik itu berkata, baiklah, Bu, Anda tinggal di mana? Saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan tempat tidur itu kepada Anda. Victoria berkata, kami tinggal di Jade Villas. Mendengar ini, Chaiden dan Hailey yang sudah berjalan pergi, berjalan ke arah mereka lagi. Chaiden bertanya dengan ekspresi heran, kalian tinggal di Jade Villas. Kenapa kalian tinggal di sana? Chaiden dan Hailey juga tinggal di sana.